Ya, bagikanlah damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita baca Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya ulangi, mari kita cermati. Kristus itu harus tinggal di sorga. Artinya dia tidak bisa datang sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Firman Allah harus terjadi seperti yang sudah disampaikan para nabi. Apa itu? Segala sesuatu harus dipulihkan. Pemulihan segala sesuatu harus terjadi dulu, baru Tuhan Yesus datang. Tidak ada kedatangan Tuhan tanpa selesai pemulihan. Kita harus percaya bahwa pemulihan segala sesuatu pasti terjadi. Tadi Mbak Nur bilang kita mau dengar firman yang memulihkan, yang membaharui, yang mengarahkan hidup kita benar. Firman yang kita dengar tiap hari itu adalah untuk mencipta kita kepada pemulihan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan akan terus bekerja dan sedang bekerja untuk menggenapi seluruh firman-Nya sehingga semua selesai, baru akhir dari segala sesuatu terjadi. Allah masih bekerja dan sedang bekerja terus di dalam hidup kita. Sebenarnya banyak hal kita tidak mengerti jalan-jalan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengerjakan hidup kita, memproses kita. Jadi banyak peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan, bahkan Tuhan sendiri terlibat langsung melakukannya di dalam kita demi membuat kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Kalau pencobaan membuat kita lebih baik, Tuhan akan datangkan pencobaan. Kalau firman cukup membuat kita lebih baik, Tuhan tidak perlu datangkan apapun. Firman itulah yang Dia taruh di dalam hati kita. Jadi apapun yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan, semua itu untuk tujuan mulia agar kita diproses untuk menuju pemulihan yang sesungguhnya. Pemulihan itu adalah proses mengembalikan kepada hakikat yang semula di dalam Kristus. Itulah pemulihan. Kita dikembalikan kepada hakikat kemanusiaan yang semula direncanakan oleh Kristus. Ini menyangkut semua aspek kehidupan kita. Seharusnya kita menikmati Taman Eden. Taman Eden itu menggambarkan bagaimana situasi hidup dalam hubungan dengan Tuhan secara rohani. Tidak ada hambatan, ada pertemuan, percakapan yang bagus. Artinya
urusan rohani beres di Taman Eden. Soal kehidupan juga sama. Tuhan sudah sediakan semua ada di Eden. Semua sudah dalam kondisi beres. Sebab Allah berkata, semua yang ada dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Inilah pohon-pohon berbiji. Tidak ada di sana kesusahan, tidak ada di sana berpeluh, tidak ada di sana kekhawatiran. Nah, Tuhan mau mengembalikan kita diberkati secara rohani, diberkati secara jasmani, dan termasuk Dia memproses mental kita ini siap menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang tidak siap diberkati Tuhan sesungguhnya. Mentalnya enggak siap. Baca di dalam kitab 2 Tawarik mengenai Raja Usia. Alkitab bilang selama ia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Tetapi setelah ia berhasil, di ayat 16 dikatakan, ia menjadi tinggi hati dan mendurhaka kepada Tuhan dengan mengambil alih jabatan nabi yang seharusnya dia tidak punya hak untuk melakukannya, tetapi dia mengambil alih karena dia merasa sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya bukan Tuhan tidak sanggup memberkati, tapi seringkali mental kita tidak siap berada dalam posisi diberkati Tuhan. Ada banyak orang lupa tentang yang mendoakannya, tentang yang melayaninya setelah mereka dalam posisi yang lebih baik. Mereka lupa gerejanya yang membuat semua lebih baik di perjalanan hidupnya. Setelah mereka di posisi yang lebih baik, semua menjadi sirna. Tidak ada lagi yang diingat tentang proses perjalanan hidup yang panjang. Bagaimana Tuhan memberkati mereka pada awalnya. Itulah pemulihan. Tuhan memproses kita untuk mengembalikan kepada hakikat semula dari kemanusiaan kita di hadapan Allah. Maka Paulus meneguhkan di Roma, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tidak ada seorang bapa melihat anaknya keliru lalu mengambil cambuk memukulnya supaya mati. Tidak ada. Kita mengambil cambuk atau apapun namanya, memperingatkan anak kita untuk mengembalikan dia kepada kebenaran. Itulah kehendak Kristus. Kita ke gereja juga supaya kita semakin cepat pembetulannya. Saya pernah katakan, tidak perlu pencobaan kalau kita cukup dididik dengan firman. Tidak perlu ada pencobaan. Tidak perlu ada ujian kalau kita lulus secara benar setiap hari. Sekarang ini di sekolah saja, di sekolah formal saja, tidak perlu ujian seperti ujian yang lama kita lalui. Cukup bikin paper saja, cukup bikin tulisan saja, cukup bikin pengamatan saja. Anak-anak bisa beroleh nilai untuk memastikan mereka akan beroleh hak seperti apa.
Apalagi di dalam kehidupan nyata di hadapan Kristus. Kalau anak cukup diperingatkan dengan tatapan mata, kita tidak perlu bengok. Tapi kalau tatapan mata tidak cukup, kita baru berteriak. Kalau teriakan saja pun tidak cukup lagi, kita sabet dengan tangan. Kalau tangan dipakai tidak cukup mengembalikan dia kepada kebenaran yang sesungguhnya, kita ambil alat untuk memukul supaya lebih terasa. Kalau itu tidak cukup, biasanya hukuman lebih besar akan datang. Bisa sangunya mulai ditahan, tidak ada lagi berkat. Saya kasih tugas Benjamin setiap hari untuk baca Alkitab bahasa Inggris. Itu mutlak. Kalau dia tidak setor 1 kali dalam seminggu, maka ada pengurangan sangu. Saya sudah targetkan sangu setiap bulan sekian. Tapi kalau kamu tidak mengirim ke Papa tugas baca Alkitab bahasa Inggris setiap hari 1 pasal minimal, maka sangu akan dikurangi. Tetapi kalau kamu bisa lakukan tambah, biasanya 1-2 pasal menjadi 3 pasal, saya tambah sedikit sangu. Begitulah sebenarnya contoh keberadaan kita di hadapan Allah. Mengapa seringkali berkat tidak datang? Ada kewajiban yang mesti kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya. Maka Tuhan bilang, aku tahan sebentar berkatnya, sampai engkau melakukannya sekali lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hari Jumat kemarin saya bilang, tidak sulit menjadi orang yang diberkati. Tidak sulit menjadi orang yang berkecukupan. Tidak sulit menjadi orang yang diberkati lebih. Lakukan saja firman Allah. Lakukan saja. Kalau Tuhan bilang berdoa, ya berdoa saja. Kalau Tuhan bilang baca Alkitab aja. Kalau Tuhan bilang setia, setia saja. Maka proses anugerah tidak sulit bagi kita. Tuhan bilang ampuni saja. Apa sih sulitnya mengampuni? Banyak orang bergumul soal-soal sederhana yang tidak terlalu perlu. Walaupun itu kerugian baginya, masih tetap dipertahankan. Sudah tahu itu salah, tidak mau bertobat. Saya bilang, siapa saja bisa keliru, bisa jatuh, bisa. Tetapi yang penting jangan berlama-lama di situ. Segera bangkit, panggil nama Yesus dan bilang, tolong aku Tuhan. Ingat waktu Petrus disuruh jalan ke atas air, Yesus bilang, sini kalau kamu mau jalan di atas air. Petrus jalan, betul. Tapi waktu dia rasa katanya tiupan angin, imannya mulai hilang dan dia hampir tenggelam. Dia berkata apa? Yesus anak Daud, tolong aku. Dan segera Yesus menolong. Orang-orang percaya sesungguhnya kelemahannya cuma satu. Suka berlama-lama di posisi yang keliru. Sudah tahu kalau tidak berdoa itu tidak ada berkat, ditunda-tunda terus berdoa. Itu yang keliru. Mata mungkin tidak langsung lihat berkat setelah berdoa. Tapi apakah saudara tidak percaya Yesus masih bekerja sampai sekarang bagi kita? Saya sangat percaya. Saya sedang tidur saja, Tuhanku bangun memikirkan apa yang perlu bagi saya. Sekarang Benjamin masih kuliah. Saya sebut dulu nama ini untuk contoh. Benjamin masih kuliah. Masih 2 tahun lagi untuk lulus.
Pikiran saya untuk 10 tahun lagi bagi Benjamin sudah di sini. Untuk 20 tahun lagi saya sudah mulai pikir apa yang boleh kami lakukan demi anak ini karena dia rakil. Saya sudah bilang sama abang-abangnya, ini adikmu paling kecil. Maka saya berharap besok 5 tahun lagi begini ya, 4 tahun lagi begini ya, 10 tahun lagi begini ya. Jangan kalian biarkan Bapak sendiri. Dulu waktu kalian belum ada, saya urus kalian. Sekarang kalian ada teman saya, mari kita urus dia. Itulah hidup kita. Percaya tidak? Kalau Tuhan pikir kita untuk 20 tahun lagi. Tuhan sudah pikir kita 10 tahun lagi. Saya sangat percaya. Tadi pagi saya ganggu Ibu Gembala. Mau berangkat ke gereja, kami di mobil. Saya bilang, kalau saya besok meninggal, kamu bawa ke Sumatera enggak? Apakah kau kuburkan di Solo aja? Lalu beliau bilang, wes, enggak usah. Jarimu kita 100 tahun. Loh, 100 tahun itu kan pasti datang juga. Kalau 100 tahun berarti 40 tahun lagi pasti mati. Bok gowo orang yang Sumatera. Lah, pokok takon ngono apa? Ya Alkitab bilang, raja-raja itu selalu dikumpulkan dengan leluhurnya. Daud dikumpulkan dengan leluhurnya. Salomo dikumpulkan dengan leluhurnya. Leluhur kita kan di sana, saya bilang. Ya wis engko ae dipikir. Saya pikir dia mau nangis. Artinya gambaran ini tahu enggak? Belum apa-apa kita sudah mikir ke depan. Masa Tuhan kita enggak mikir kita sih? Pasti mikirlah. Dia Bapa yang baik. Amin. Setiap hari. Saya selalu berpikir. Mau berdoa, mau baca Alkitab. Surga itu murah hati. Surga itu enggak pelit. Yang pertama janji dia memberkati. Bukan setelah saya berdoa dulu, bukan. Saya belum tahu arti berdoa. Tuhan bilang aku datang memberi kelimpahan bagimu. Tiap hari saya ngomong sama Tuhan. Kau yang janji Tuhan. Aku hanya mengingatkan kau lewat doa ini. Aku tidak minta yang aneh-aneh. Tuhan, jawab aku sekarang. Lalu Tuhan bilang, lakukan saja firman. Pemulihan itu mutlak terjadi. Tidak bisa dihindari. Karena yang kita jalani ini adalah rencana panjang dari Tuhan. Saya menyebut blueprint hidup kita ini sudah ada di tangan Tuhan. Blueprintnya, cetak birunya. Blueprint itu adalah rencana awal untuk bisa melanjutkan hal-hal yang baik di atasnya. Bukan hasil akhir. Blueprint bukan hasil akhir. Tapi analisa perencanaan semula-mula supaya bisa dibangun lebih dalam lagi, lebih baik lagi di atasnya. Ada banyak orang berkata suratan hidup kita sudah di tangan Tuhan. Keliru. Hasil akhir hidup kita belum ada di tangan Tuhan. Yang ada adalah blueprintnya saja. Kalau blueprintnya sudah dibuat, maka di atas blueprint itulah Tuhan mengerjakan tahap lepas tahap sampai selesai pada akhirnya. Tapi kalau kita tidak mau menyerahkan hidup kita di tengah jalan, apa yang sudah dibuat blueprintnya tidak akan dikerjakan, itu yang disebut mangkrak. Banyak hidup anak Tuhan mangkrak.
Pernah lihat? Banyak hidup anak Tuhan mangkrak. Gak selesai-selesai. Selesai karena wa inna lillahi. Bukan karena selesai benar. Maka Paulus bilang di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Menyelesaikan garis akhir. Banyak anak Tuhan tidak bisa ucapkan ini. Saya seringkali kalau pergi layat kepada orang Kristen, ayat ini ditulis sembarangan saja. Baru umur 12 tahun ditulis pertandinganku selesai. Ya tidak mungkin lah. Orang belum menikah saja katanya pertandingannya selesai. Masa Tuhan membuat dia lahir ke bumi ini hanya berjalan segitu saja? Tidak mungkin. Maka akhiri pertandingan hidupmu dengan benar. Izinkan Tuhan memulihkan engkau sehingga engkau besok bisa berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Pemulihan mutlak terjadi. Saya mengatakannya. Nah sekarang pertanyaan dengan cepat. Bagaimana supaya pemulihan itu terjadi? Saya baca Alkitab berkali-kali. Mutar Kejadian ke Wahyu. Saya menemukan 4 benang merah yang selalu harus terjadi, maka pemulihan terjadi. Saya akan sampaikan ini kepada kita semua dengan harapan kita ini akan segera kembali ke rel proses pemulihan Tuhan. Sehingga akhir hidup kita tepat tiba pada tempat yang tepat dalam keadaan yang baik. Jangan dikira perjalanan ini pokoknya nek ngene mesti ngene urung karuan. Siapa yang pernah mengalami kalau naik bis berhenti di tengah jalan nak sampai tujuan banyak. Tapi gembalamu ini naik kereta api ke Jakarta mau rapat. Kami rapat jam 10 rencana. Saya berangkat dari sini kereta malam dengan harapan jam 4 sampai di Gambir, jam 4 ke kantor di Senen, cukup waktu 1-2 jam. Sampai di Tegal, kereta yang saya tumpangi dari Solo, mandek, rusak, tidak bisa sampai. Saya harus turun dari kereta mengejar waktu ke Jakarta lewat sawah, mikul tas untuk kejar bis. Itu perjalanan hidup di dalam dunia. Pasti di dalam otak kita selalu berpikir, kalau naik kereta sudah beres, tidak mungkin ada hambatan lagi. Pasti beres. Tapi faktanya, saya pernah di Tegal itu, dari stasiun relnya itu, saya jalan kaki kira-kira ya tidak terlalu jauh. Sini ngemplak sajalah. Saya pikul tas warna merah, kulit hitam. Disikat matahari, mengejar bis yang ke arah Jakarta. Banyak orang berpikir, saya kasih contoh itu apa maksudnya. Banyak orang berpikir kalau sudah begini secara manusia pikirnya nanti ini arah hidup ini akan sampai di tujuan yang benar. Tidak selalu. Hanya bersama Tuhan kita beres. Hanya bersama Tuhan bro. Saya sudah hampir 59 tahun. Saya jalani hidup ini sebagai hamba Tuhan sudah 36 tahun. Saya sudah melihat itu maksud saya. Bukan saja hidup saya, hidup orang yang saya layani. Tanpa Tuhan tidak ada ketenangan. Tanpa Tuhan
tidak ada jaminan apa-apa. Tapi kalau kita bersama Tuhan, bahasa Jawanya apa itu? Ditenteng. Digandeng itu apa itu bahasa Jawanya? Dikanti. Kalau Kristus yang nganti kita, beres bro. Kalau cuman orang tua yang nganti, ada batasnya. Tapi kalau Tuhan yang sudah pimpin, pasti baik. Itulah alasan mendasar kenapa kita mesti setia ikut Tuhan. Bagaimana pemulihan itu terjadi? Yang pertama, saya selalu ingatkan ini. Dan saya menghidupi ini. Roh Tuhan harus turun. Saya baca Yesaya 32 ayat 15. Ini ayat favorit saya. Tiap hari saya berdoa, saya bilang genapi Yesaya 32 15 Tuhan. Apa itu? Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, kebun buah-buahan. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Yang bisa memulihkan keadaan gersang, keadaan panas, keadaan yang tidak menentu menjadi kebun buah-buahan. Itu gambaran suatu yang indah, yang baik. Saya pernah ke Malang, wisata mengunjungi kebun apel yang bagus. Saya tidak tahu bagaimana cara menggambarkannya. Mungkin sudah ada di antara kita yang pernah ke sana. Hanya mungkin musimnya yang berbeda. Kalau musim tidak buah memang ya hanya pohon biasa saja. Tapi kalau pas musim berbuah, kita masuk taman apel yang di Malang. Saya nggak bisa menggambarkan. Saya ini anak gunung. Tiap hari saya bermain di atas bukit, di atas gunung. Tapi saya tidak bisa membandingkan betapa luar biasanya kebun buah-buahan. Saya hanya mau mengatakan kepada kita, bayangkan padang gurun diubah oleh Tuhan kalau roh turun. Bayangkan hidup kita yang semula seperti padang gurun gersang, tidak ada keindahan, tidak ada kesejukan, pasir. Di sana hanya binatang-binatang yang enggak baik, ular, kalajengking, macam-macam itu. Kalau malam tidak ada penerangan yang baik, gambarkan padang gurun seperti itu. Tidak ada keindahan, tidak ada air, tidak ada pohon. Tetapi kalau roh turun, dipulihkan menjadi kebun buah-buahan. Ini prinsip utama. Baca Alkitab. Kejadian 1-2 bilang, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Roh Tuhan melayang-layang, maka ayat 3, Tuhan ciptalah terang, Tuhan cipta cakrawala, Tuhan ciptalah sampai kepada manusia yang segambar dengan Bapa. Jadi jemaat dengar, roh Tuhan harus turun tiap waktu dalam hidup kita. Supaya kita mengalami pemulihan yang sesungguhnya. Di padang gurun selalu berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Lihat itu. Sebenarnya di padang gurun itu tidak ada keadilan. Di sana hanya para penyamun. Maka muncul kata shalom di Alkitab.
Shalom itu apa? Sapaan para saudagar yang melewati padang gurun, berdagang dari kota yang satu ke kota yang lain. Dan pada waktu para saudagar berpapasan, mereka bilang shalom, artinya perjalanan di belakang saya aman bro, silakan. Itulah asal usul kata shalom. Jadi kalau saya datang dari kota yang satu menuju kota yang sana, saya akan berpapasan dengan teman saudagar. Saya akan bertanya kepada mereka, apakah perjalananmu dari sana sampai sini shalom? Kalau dia bilang shalom, maka saya akan melanjutkan perjalanan saya. Di padang gurun tidak ada kepastian. Semua akan baik-baik saja. Tetapi kalau roh Tuhan turun, itu akan ada keadilannya, akan ada kebenarannya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, di zaman saya kecil, saya bisa mengamati. Uang lebih sulit didapat dari ketenteraman. Tapi kalau sekarang sudah terbalik. Ketenteraman yang lebih sulit didapat daripada uang. Lihat kehidupan kalau nggak percaya. Kalaupun kita sulit mendapat uang, tapi kalau dibandingkan dengan beroleh ketenteraman, itu lebih sulit ketemu ketenteraman. Mengapa kita bisa tetap tentram? Karena kita masih di dalam Tuhan. Lihat manusia yang tidak percaya Yesus. Sesungguhnya tidak ada ketentraman. Lihat itu di sosial media. Yang ribut siapa? Mereka yang pakai jubah panjang. Berteriak satu dengan yang lain, menghujat yang satu dengan yang lain, menghakimi satu dengan yang lain. Bukan orang-orang biasa, mereka yang panjang-panjang, yang berasal dari Timur Tengah, datang ke Indonesia untuk membawa siar agama. Tapi yang ribut siapa? Karena ketenteraman tidak ada. Saya mau kasih tahu, kalau di rumah sudah ribut, itu tandanya ketenteraman sudah tidak ada. Hanya gara-gara odol ribut di rumah, itu berarti odol lebih berharga di rumah itu dari ketenteraman. Dulu waktu mau dapat istri, katanya lautan diseberangi, api. Maka sekarang diejek, omong kosong, kopi panas aja kau tiup, katanya. Sekarang apa? Setelah hidup berpuluh-puluh tahun, si laki-laki mulai lirik tetangga sebelah. Perempuan tidak lirik sih, cuman ngintip aja. Jadi sama saja, artinya tidak lagi nyaman satu dengan yang lain. Ini hilangnya damai sejahtera. Jangan biarkan. Bangsaku akan tinggal, akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Berbahagialah kamu boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Roh Tuhan harus turun. Pemulihan itu kunci pertamanya adalah di dalam tangan Roh Kudus. Kalau mau damai,
kalau mau kantong sedikit menebal, Roh Kudus harus turun. Waktu kerja, berdoalah di kantor, di tempat engkau bekerja, supaya Tuhan memberkatinya. Berkat Tuhan itu datang dari Tuhan. 1 Korintus bilang apa? Menanam, menabur kita boleh lakukan. Tapi membuat bertumbuh itu mutlak pekerjaan Tuhan. Tidak ada orang nandur tanaman lalu dia punya kuasa membuat lebih besar tumbuhan. Enggak. Anak saja kita hanya bisa kasih makan, kita rawat. Pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Sama hidup ini, berkat itu datang dari Tuhan. Kita hanya bisa bekerja, kita hanya bisa berpikir, kita hanya bisa rencanakan. Nanti bagaimana buahnya terserah Tuhan. Jangan lupa itu. Bapak Ibu boleh membuka apa saja usahamu. Itu bagianmu. Bagian Tuhan memberkati. Maka andalkan Roh Kudus setiap hari. Maka itulah menjadi alasan kita dipulihkan. Yang kedua, bagaimana pemulihan terjadi? Cari dahulu kerajaan Allah. Matius 6:33 terlalu gamblang dan jelas. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu bicara soal papan, sandang, makanan. Itu yang di Matius 6 semua dijelaskan dengan jelas. Dan dikatakan di ayat 32, Tuhan tahu katanya engkau memerlukannya. Di 34 juga, maka jangan khawatir. Tapi cari dahulu kerajaan Allah. Saya pernah ditanya, Pak Gurning, apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kerajaan Allah itu, kerajaan, saya kasih gambaran. Kerajaan adalah di mana raja ada. Itu kerajaan. Kalau nggak ada raja, itu adalah kerajaan yang mangkrak. Kalau ada rajanya, sekalipun gubuk tempatnya, itu namanya kerajaan. Ngerti ya? Jadi kerajaan itu merujuk kepada rajanya. Kita tidak bisa menyebut kerajaan kalau tidak ada rajanya. Tapi kita tidak bisa memungkiri sebuah keberadaan kerajaan kalau rajanya ada. Istana presiden menjadi istana kalau presidennya ada. Kalau presidennya sudah nggak ada arti istana. Jadi kalau disebut cari dahulu kerajaan Allah, itu merujuk kepada Allahnya sebagai raja. Carilah Allahnya. Bagaimana cara mencari Allah? Hanya satu jalannya. Berdoa. Datang ke rumah Tuhan, temui dia. Ini rumah Tuhan. Yang kedua, cari dahulu kerajaan Allah. Merujuk kepada Allahnya dan kebenarannya. Kebenarannya itu firman Allah. Yang menjelaskan Allah itu kebenarannya adalah firman itu sendiri. Kejar Alkitab. Baca. Kejar, renungkan. Pasti pemulihan terjadi. Amin. Ini dulu. Hari ini. Supaya pemulihan datang. Roh Kudus harus datang. Itu dari sisi Tuhan. Sisi kita harus mencari kerajaannya dan kebenarannya. Pasti ketemu. Roh turun itu dari pihak surga.
dari pihak kita, kita mencarinya. Sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Yang enak itu sekaliannya itu loh. Semua akan ditambahkan kepadamu. Saya suka ngantar ibu gembala kalau belanja. Salah satu yang menarik saya lihat di antara wanita-wanita yang belanja, kalau dikasih tambah imbuhnya. Pamannya beli apel sekilo, tambah satu ya bu, tambah satu. Dia lebih girang kelihatannya kepada yang satu itu daripada yang dibeli 1 kilo. Imbuh, sama, cari kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya, maka akan datang embuhnya. Apa? Embuhnya. Sekaliannya akan ditambahkan. Saya menikmatinya. Sungguh, kalau cuman gaji tiap bulan saja saya makan dengan ibu gembala, tidak cukup dalam pengertian ya makinnya kolakan anak 4, 1 di sana, tapi Tuhan kasih tambah. Saya seringkali menikmatinya. Tiba-tiba dapat embuh namanya. Itu Bu Gembala paling tahu. Kalau sudah gini dia tahu saya tahu. Dia tahu saya dapat berkat tambah. Jadi lakukan saja bagianmu, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memberkati. Tuhan itu datang untuk memberkati. Bukan mendirikan organisasi agama. Bukan untuk memberkati. Tuhan memberkati ibu semua.